Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan merenungkan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita, tekanan emosi. Sebagai wanita, kita seringkali menjadi tiang keluarga, tempat anak-anak berlindung, tempat suami berharap, bahkan seringkali kita juga menjadi tulang belakang dalam pekerjaan dan pelayanan. Namun di sebalik senyuman dan kekuatan yang kita tunjukkan kepada dunia, tidak jarang hati kita sebenarnya penuh dengan tekanan, keletihan, dan pergumulan emosi yang dalam. Apakah yang boleh menyebabkan tekanan emosi? Tekanan emosi boleh datang dari pelbagai sumber. Beban tanggung jawab yang terlalu banyak, kekurangan penghargaan atau pemahaman daripada orang sekeliling, kegagalan atau kekecewaan dalam perkahwinan, keibuan ataupun kerjaya, kesepian walaupun dikelilingi ramai orang, perbandingan diri dengan wanita lain, sama ada di media sosial atau dalam kehidupan sebenar. Luka masa lalu yang belum pulih, atau ketakutan masa depan yang belum tiba. Semua ini boleh menghimpit emosi kita, membuatkan kita merasa kecil, tidak berguna, dan terasing. Namun percayalah, kita tidak keseorangan. Dalam Mazmur 34 ayat 18 tertulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tahu saat kita menangis sendirian. Dia melihat tekanan yang kita sembunyikan dari semua orang, dan Dia tidak menjauh, malah Dia mendekat. Bagaimanakah kita menghadapi tekanan emosi? Pertama, datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Luahkan segalanya kepada Tuhan. Air mata kita adalah bahasa yang difahaminya. Jangan simpan luka dalam, serahkan kepadanya. Kedua, ambil waktu untuk diri sendiri dan pulih. Sebagai wanita, kita sering memberi dan memberi tanpa menyadari bahwa kita pun perlukan pengisian. Bahkan Yesus sendiri mengundurkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa dan berehat. Markus 1 ayat 35. Jika Yesus pun perlu waktu untuk pulih, apatah lagi kita. Ketiga, dapatkan sokongan yang sehat. Jangan pendam segalanya sendiri. Cari komuniti yang memahami, teman doa, pemimpin rohani, kaunselor Kristen, ataupun sahabat seiman. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita tidak diciptakan untuk menanggung tekanan ini seorang diri. Berbagi beban bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hikmat. Dan keempat, fokuslah kepada firman dan bukannya perasaan. Perasaan kita boleh berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tetap dan tidak goyah. Saat tekanan emosi datang, bukalah Alkitab. Bacalah janji-janjinya. Biarlah kebenaran firman menggantikan ketakutan dan kekeliruan yang kita rasakan.
Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tekanan emosi bukan tanda bahwa kita lemah. Ia adalah tanda bahwa kita adalah manusia dan bahwa kita perlukan Tuhan. Jangan malu untuk mengaku bahwa kita letih, takut, atau sedang bergumul. Sebab justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini serahkan beban kita kepadanya. Dia tidak akan menolaknya. Dia akan menggantikannya dengan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ingatlah, wanita yang beriman bukanlah wanita yang tidak pernah lelah, tetapi wanita yang tahu kemana harus datang ketika dia lelah. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.